Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pembalasan besar. Ci. Xiao yang tersenyum sedikit saat dia melihat cahaya yang dipancarkan dari dua kartu kristal api saat mereka digosok menjadi satu. Dia juga tersenyum pada nomor di kartu kristal hitam gelap yang telah melompat sekali lagi. Saat ini, Fire Crystal Card miliknya menyimpan Fire Energy selama 74 hari penuh di dalamnya. Jika dia menghitung, tampaknya jumlah energi api ini cukup baginya untuk berlatih selama lebih dari 2 bulan di Menara Pelatihan Sky Flame Key. Ini bisa dianggap panen yang melimpah. Menambahkan grup ini, kami seharusnya sudah mengumpulkan dari 5 grup sekarang. Sun Er mengembalikan kartu kristalnya dengan benar. Dia melirik ke 5 orang yang diikat ke batang pohon setelah mereka pingsan dan melanjutkan dengan gembira. Selain 2 kelompok yang dikenal sebagai Black White Evil Stopper, kita masih bisa merebut dari 3 kelompok lainnya. Sayang sekali hutan ini sangat luas. Mungkin menjadi sulit untuk menemukan 3 kelompok terakhir di dalamnya. Begitu kami mengungkap keberadaan kami, kemungkinan kelompok-kelompok itu semua akan bergegas untuk mengepung dan memotong kami. Meskipun kerjasama kami jauh lebih baik setelah 2 hari pelatihan khusus itu, kami hanya dapat menangani 1 grup dalam 1 waktu. 2 kelompok akan menjadi batas kami. Jika ada 3, kami pasti akan dikalahkan. Hu Jia menyuarakan pikirannya. Xiao yang sedikit mengernyit. Sesaat kemudian, tatapannya menyapu kelima mahasiswa baru yang masih berdiri di tengah-tengah tanah kosong dalam keadaan tertegun. Hatinya tiba-tiba bergerak saat dia perlahan berkata, saat ini hanya ada 3 kelompok siswa yang lebih tua, tidak termasuk Black White Evil Stopper, yang masih memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini. Dengan kata lain, masih ada 15 orang. Namun, kami siswa baru tidak memiliki batasan di mana kami kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi jika energi api kami kurang dari 10. Oleh karena itu, menurutku pasti ada cukup banyak siswa baru yang masih berkeliaran di dalam hutan ini, bukan? Bagaimanapun, hutan ini terlalu besar. Mereka tidak memiliki rute untuk diikuti, jadi mereka akan mengalami kesulitan besar untuk berhasil meninggalkan hutan dalam waktu sesingkat itu. Apa yang kamu rencanakan? Mereka berempat kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Bai Shan mengerutkan alisnya dan bertanya, "Kumpulkan semua siswa baru. Setelah itu, keluarkan berita untuk menarik 3 kelompok lainnya. Gunakan kekuatan semua siswa baru untuk menghabisinya sama sekali. Bagaimana menurut Anda?" Xiao Yan berkata dengan lemah. "Menarik perhatian mereka semua? Itu artinya ketiga kelompok akan menyerang kita. Bagaimana jika siswa baru lainnya tidak berhasil memblokir mereka? Bukankah ini sama dengan seekor kambing yang memasuki sarang harimau?" Ekspresi Bai Shan segera berubah sedikit ketika dia mendengar saran yang sangat berani dari Xiao Yan ini. Mereka perlu menggunakan kerjasama diam-diam untuk mengalahkan 1 kelompok. Jika itu adalah 3 kelompok, orang yang akan kalah pasti mereka. Dia tidak ingin memberikan energi api yang telah direnggutnya dengan susah payah kepada orang lain. Tel, seekor kambing memasuki sarang harimau mencari kematian. Itu mungkin tidak benar. Jika jumlah mahasiswa baru cukup banyak, kami pasti bisa mendapatkan keuntungan. Jangan meremehkan siswa baru lainnya. Kekuatan mereka pasti tidak lemah jika mereka mampu masuk 50 besar. Hanya karena kurangnya kerjasama di antara mereka sehingga mereka pingsan setelah menerima 1 pukulan dari siswa yang lebih tua. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Lagi pula, kita tidak bisa terus-menerus menyeret hal-hal seperti ini.
Menemukan kesempatan untuk menyelesaikan semuanya sekaligus akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Tidakkah kalian semua ingin cepat-cepat pergi ke Akademi Dalam dan menyaksikan menara pelatihan Ki Api Langit? Xiao Yan merentangkan tangannya dan bertanya. Kita sudah menghabiskan 3 atau 4 hari di dalam hutan ini. Ini bukanlah solusi untuk terus menyeretnya keluar. Wu Hao mengangguk dan menjawab dengan suara yang dalam. Aku baik-baik saja dengan apapun. Paling-paling, kita hanya perlu mengembalikan energi api yang telah kita peroleh. Hu Jia meringkuk bibirnya. Dia menghadapi Xiao Yan dan berkata, sekarang, kamu sudah menjadi pemimpin kelompok. Anda hanya dapat memutuskan masalah ini sendiri. Tidak perlu terlalu sensitif. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Tindakannya ini, untuk mendapatkan pendapat dari rekan-rekannya, telah dikritik karena dianggap terlalu sensitif. Baiklah. Saya akan mendengarkan Anda sekali lagi. Mudah-mudahan, Anda tidak merusaknya. Melihat Wu Hao dan Hu Jia tidak keberatan, Bai Shan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa di grup ini, Xiao Yan sudah memiliki kredibilitas yang menyebabkan Hu Jia dan Wu Hao diyakinkan di dalam hati mereka setelah 2 hari bertarung bersama ini. Apalagi Sun Er selalu setuju dengan semua yang dia katakan. Oleh karena itu, kata-kata Bai Shan pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam kelompok ini. Siapa yang membiarkan dia dalam posisi di mana dia hanya memiliki sedikit pendukung? Melihat bahwa pendapat sekali lagi bulat, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbalik ke arah 5 siswa lainnya. Sambil tersenyum, dia berjalan mendekat dan membalik telapak tangannya. Beberapa obat penyembuh muncul di tangannya, yang kemudian dia serahkan. Apa kalian baik-baik saja? Senior Xiao Yan, terima kasih banyak telah membantu kami. Kalau tidak, saya khawatir kami tidak akan bisa lepas dari pemukulan kepala babi hari ini. Seorang pria muda, yang tampaknya menjadi pemimpin, berbicara dengan wajah penuh rasa terima kasih. Dia agak bersemangat saat menerima obat penyembuhan yang diserahkan Xiao Yan. Kami semua adalah mahasiswa baru. Kita harus mendukung satu sama lain. Xiao Yan tertawa dengan acuh tak acuh. Tatapannya menatap mereka saat dia tiba-tiba bertanya, apakah Anda ingin membantu kami membalas orang-orang itu? Kelima mahasiswa baru itu kaget mendengarnya. Mereka secara alami mengerti bahwa orang-orang itu yang baru saja disebutkan Xiao Yan mengacu pada siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengertakkan gigi dan mengangguk. Selama 2 hari terakhir ini, mereka telah menahan cukup banyak orang-orang itu dengan kemarahan yang sangat bodoh, tetapi mereka hanya berani marah dan tidak berani mengatakan apapun karena perbedaan kekuatan mereka. Karena itu masalahnya, aku ingin kalian semua membantuku dengan sesuatu. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan lembut. Senior Xiao Yan telah menyelamatkan kami sekali, beritahu kami apa yang perlu dilakukan. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, seorang pria muda dengan tergesa-gesa menepuk dadanya dan pada dasarnya setuju tanpa ragu-ragu. Teman-temannya di sampingnya juga mengangguk dengan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Melihat sekelompok kecil orang ini telah setuju dengan cara yang begitu lugas, Xiao Yan juga terkejut. Mungkin bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa dalam kesan yang dia tinggalkan dalam kelompok siswa baru ini ketika dia memimpin kelompoknya untuk memburu siswa yang lebih tua. Sebagian besar siswa baru saat ini sudah melihat Xiao Yan sebagai idola yang mereka sembah di dalam hati mereka. Bukan karena alasan lain selain dia memiliki kekuatan dan keberanian untuk melawan siswa yang lebih tua yang telah menindas mereka. Kalau begitu, terima kasih banyak. Seperti ini,
Saya ingin meminta Anda untuk mencoba yang terbaik untuk menyebar dan mencari siswa baru lainnya di dalam hutan. Setelah itu, beritahu mereka bahwa jika mereka ingin mendapatkan kembali semua energi api yang telah hilang dan jika mereka mempercayai saya, mereka semua dapat berkumpul di tempat ini. Aku akan memimpin mereka dalam pertempuran kejam melawan murid-murid akademi dalam yang sombong itu. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah mereka dan bertanya dengan lembut, bolehkah saya tahu jika beberapa dari Anda setuju? Baik. Kebetulan kami sedang berkomunikasi dengan beberapa mahasiswa baru. Karena mereka khawatir ditangkap oleh siswa yang lebih tua, banyak dari mereka telah menyembunyikan diri. Panas yang membara menyerbu wajah 5 siswa baru. Mereka telah dipimpin oleh kata-kata Xiao Yan sampai darah panas mereka mendidih. Setelah beberapa hari diintimidasi dan ditekan, mereka sekarang akhirnya bisa membalas. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ya, beberapa dari Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Selain itu, jika Anda bertemu dengan kelompok siswa yang lebih tua sendirian selama perjalanan, Anda harus menyerahkan energi api Anda kepada mereka. Aku, Xiao Yan, akan mengkompensasi energi api yang telah hilang setelah ini selesai. Xiao Yan menghela nafas di dalam hatinya saat dia mengingatkan kelima orang ini. Kelima siswa baru itu menganggukkan kepala ketika mendengar ini. Mereka segera menangkupkan tangan ke arah Xiao Yan dan berkata, Senior Xiao Yan bisa menunggu kami untuk membawa siswa baru lainnya. Selama Anda memimpin kami berani mengikuti Anda untuk membalas para bajingan itu. Begitu mereka mengatakan itu, mereka berlima dengan cepat berpisah. Di bawah fokus Xiao Yan, mereka dengan cepat masuk ke dalam hutan lebat dan menghilang di antara dedaunan pohon yang bergerak. Hehe, sudah beres. Selanjutnya, mari kita tunggu siswa baru lainnya berkumpul. Setelah semua orang telah berkumpul, pembalasan besar mutlak kami akan dimulai. Xiao Yan berdiri, berbalik dan tersenyum saat dia berbicara dengan Sun Er dan 3 lainnya. Mungkin itu karena mereka memiliki harapan untuk membalas terhadap murid yang lebih tua dari Akademi Dalam, tapi efisiensi dari 5 murid baru sangat luar biasa sehingga menyebabkan Xiao Yan menjadi agak heran. Hanya dalam satu pagi, ada siswa baru yang dengan hati-hati muncul di sekitar tempat terbuka ini satu demi satu. Hanya ketika mereka melihat bahwa orang-orang yang duduk bersila di antara pepohonan dan beristirahat adalah kelompok 5 orang Xiao Yan barulah mereka benar-benar yakin. Setelah itu, sosok manusia mulai berkedip di dalam hutan yang sunyi. Satu persatu, sosok yang tampak menyedihkan mendarat dan memasuki ruang kosong ini. Ketika tatapan mereka menyapu 5 siswa yang lebih tua, yang diikat ke batang pohon oleh Xiao Yan, kebencian yang telah menumpuk di hati mereka selama 2 hingga 3 hari akhirnya mulai mereda. Para siswa baru ini berkumpul di sini dari berbagai lokasi dan sangat sadar, tidak berani mengganggu kelompok 5 orang Xiao Yan yang sedang berlatih dengan mata tertutup. Satu persatu, mereka membentuk bentuk melingkar, mengelilingi 5 kelompok pria Xiao Yan. Seiring waktu berlalu, semakin banyak siswa baru yang muncul secara berturut-turut dari hutan lebat menuju tanah kosong ini. Pandangan mereka tanpa sadar berkumpul pada pemuda berjubah hitam di tengah pengepungan, membawa perasaan menyembah yang memanas di dalam diri mereka. Pada saat tertentu, Xiao Yan, yang matanya tertutup, akhirnya membukanya perlahan. Dia memandangi siswa baru di sekitarnya, yang duduk bersila di sekelilingnya dengan mata berbinar. Senyuman puas muncul di wajahnya. Jumlah ini tidak mengecewakannya. Semuanya, apakah Anda ingin membalas keluhan yang Anda alami selama 2 hari terakhir ini karena murid-murid yang lebih tua di Akademi Dalam yang merasa benar? Xiao Yan perlahan melepaskan nafasnya yang terpendam dan suaranya tiba-tiba terdengar di antara pepohonan. Iya. Suara geram pelan yang teratur mengguncang daun pohon di sekitar mereka.
Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia menatap kemarahan dan kebencian yang memenuhi wajah para siswa baru. Yang dia inginkan adalah amukan yang telah menggumpal menjadi amarah. Cabang-cabang pohon di antara pepohonan tiba-tiba bergerak. 2 atau 3 sosok manusia muncul. Langsung ada lusinan tatapan melompat dari tanah terbuka. Senior Xiao Yan, kami melakukan apa yang Anda minta dan mengungkapkan posisi kami kepada 3 kelompok lainnya. Sekarang, mereka mungkin bergegas ke tempat ini. Baik. Xiao Yan bertepuk tangan dengan berat. Dia tiba-tiba berdiri dan pandangannya melihat sekeliling pada siswa baru, yang matanya dipenuhi dengan amarah, meskipun penampilan mereka menyedihkan. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Semuanya, sembunyikan dirimu dengan benar. Hari ini, kami akan memberi siswa yang lebih tua dan angkuh itu tamparan yang kejam." Saat suara Xiao Yan turun, hampir 40 siswa segera mulai memasuki semak-semak di sekitar mereka dengan gesit. Hanya dalam sekejap mata, tanah terbuka yang semula padat sekali lagi menjadi kosong. Semuanya, persiapkan dirimu. Kita harus menghabisi mereka dalam 1 pukulan. Xiao Yan tersenyum dan mengingatkan Sun Er dan 3 lainnya. Iya. Di atas sebuah pohon besar di suatu tempat di hutan lebat, 2 lelaki tua sedang duduk bersila di sana dengan mata terbuka. Mereka saling memandang. Tawa lembut perlahan bergema di udara. Hehe, ini akan menjadi hidup sekarang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.